Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan kali ini yaitu dengan materi implementasi dan implikasi kebijakan kurikulum muatan lokal berbasis karakter di Kabupaten Bangka Tengah, dengan dosen pengampu Ibu Listiani Siti Romlah MPD. Nah, di sini saya selaku moderator dan juga pemateri dari kelompok 7, dan saya izin memperkenalkan pemateri kelompok 7 yang beranggotakan: yang pertama, saya sendiri, Andiko Wijaya, dengan NPM 1811010528, dan yang kedua, Romiando Trinugraha dengan NPM 1811010400, dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu Syifa Khulwiyah dengan NPM 1811010462. Baik, langsung saja. Di sini saya yang pertama dalam menjelaskan tentang materi ini. Poin A, dasar pemikiran kebijakan pelaksanaan kurikulum muatan lokal berbasis karakter di Bangka Tengah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bupati Bangka Tengah, Erzaldi Rosman Johan SE MM, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar pemikiran atas dilaksanakannya muatan lokal berbasis karakter ini terdiri dari 4 dasar. Adapun keempat dasar tersebut yaitu, yang pertama itu dasar yuridis. Secara yuridis, pelaksanaan pendidikan karakter ini merupakan program nasional yang didasarkan pada program Kemendiknas yang tertuang dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional. Tentunya hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Dalam undang-undang tersebut menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh sebab itu, realisasi dari pelaksanaan pendidikan karakter tersebut diwujudkan dengan cara membuat Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 79 Tahun 2011 tentang pelaksanaan pendidikan karakter pada satuan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah. Selanjutnya, yang kedua yaitu dasar birokratis. Sebagai bupati paling tidak memiliki jabatan ganda. Selain jabatan politis, juga jabatan birokratis. Untuk itu, sebagai birokrat tentunya kebijakan ini harus melibatkan semua jajaran yang terkait dengan permasalahan karakter ini. Maka dari itu, dalam pelaksanaannya, tidak mungkin bupati akan melaksanakannya sendirian. Akan tetapi, harus ada dukungan dari berbagai pihak, terutama pihak-pihak yang berkorelasi langsung dengan masalah pembinaan karakter anak. Adapun pihak-pihak yang terkait ini diantaranya adalah DPRD, Wakil Bupati, Sekda Dinas Pendidikan, Kemenak, semua sekolah tingkat MTS dan MA. Selanjutnya yang ketiga yaitu dasar politis. Jabatan bupati tentunya termasuk dalam kategori jabatan politis. Namun demikian, beliau tidak ada niat bahwa program ini adalah untuk menjadikan dirinya bisa lebih hebat dari para bupati lainnya yang ada di Indonesia. Bagi beliau, pembinaan moral yang akan dilaksanakan di Bangka Tengah ini lebih dari kewajiban dirinya sebagai pimpinan yang nantinya akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Sebab beliau berasumsi bahwa degradasi moral yang terjadi di kalangan remaja saat ini, bila diumpamakan virus, sudah sangat membahayakan, lebih bahaya dari virus HIV. Bahkan bila dianggap musibah, sudah melebihi dari musibah tsunami.
Dengan demikian, degradasi moral yang ada di Bangka Tengah ini sudah sangat memprihatinkan. Nah, yang terakhir yaitu yang keempat, dasar religi. Selain ketiga dasar di atas, tentunya yang tidak bisa ditinggalkan dan tidak kalah pentingnya untuk menjadi dasar pemikiran dilaksanakannya program muatan lokal berbasis karakter ini adalah dasar religi bagi umat Islam yang menjadi patokan utama dalam mengajarkan atau membuat panduan muatan lokal berbasis karakter ini adalah Al-Quran dan hadis. Nah, oleh sebab itu, pada dua sumber inilah sebenarnya model ataupun konsep karakter sangat jelas karena di dalamnya penuh dengan uraian atau ajakan bagaimana caranya menjadi manusia yang memiliki karakter yang baik. B. Faktor-faktor yang meterbelakangi kebijakan muatan lokal berbasis karakter di Bangka Tengah. Ketika Bupati Bangka Tengah, Haji Erzaldi SEMM, diwawancarai masalah faktor-faktor yang meterbelakangi, beliau membuat kebijakan tentang muatan lokal berbasis karakter. Beliau mengawalinya dengan istilah, tiada asap jika tiada apinya, tiada akibat jika tidak ada sebabnya. Untuk itu dibuatnya kebijakan tersebut dikarenakan beberapa faktor, yaitu 1. Faktor degradasi moral siswa. Beberapa kali beliau mengatakan bahwa perjuangan yang paling berat yang sangat mendesak dan harus segera dilaksanakan adalah pembinaan moral terhadap siswa. Bahkan menurut beliau, masalah moralitas siswa ini bagaikan wabah virus yang sangat membahayakan. Bila tidak segera dibenahi atau diobati, maka penularannya tidak akan bisa dibendung lagi. Degradasi moral yang paling berbahaya bagi para remaja saat ini adalah pergaulan bebas. Demikian juga pendidikan agama yang memiliki peran strategis harus semakin ditingkatkan mutu dan relevansinya bagi upaya pembangunan moral bangsa. Semakin baik akhlak dan moral suatu daerah, maka akan semakin baik pula daerah itu. Tentunya demikian pula sebaliknya. Untuk saat ini, tiap tahun sekolah baik tingkat MTS maupun MA sudah melakukan pembinaan moral siswa dengan cara membiasakan membaca Al-Quran, salat jamaah, dan mendatangkan mubaligh dari luar untuk membina rohani siswa. 2. Faktor ancaman narkoba. Sebelum menjabat sebagai Bupati, Haji Erzaldi Rosman Johan SEMM juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati pada periode sebelumnya. Sebagai Wakil Bupati saat itu, beliau juga diberikan amanah jabatan tambahan sebagai Ketua Badan Narkotika. Mulai saat itu, beliau pun sangat konsen untuk memberantas narkotika, khususnya di wilayah Bangka Tengah. Bukti keseriusannya diwujudkan dalam bentuk dibuatnya modul sosialisasi anti narkoba. Wujud dari keseriusannya untuk memberantas narkoba khususnya di kalangan siswa, Bupati Bangka Tengah sudah mengadakan MOU dengan pihak TNI dan Polri Bangka Tengah. Realisasi program ini diantaranya dengan cara bekerja sama melatih karakter siswa serta mengadakan razia tiap sebulan atau 2 minggu sekali ke sekolah-sekolah. Hal ini dimaksudkan agar para siswa menjadi siswa yang terbebas dari pengaruh ataupun target pengedar narkoba. 3. Faktor minimnya alokasi waktu untuk pendidikan agama. Harapan utama dari orang tua, guru maupun masyarakat terhadap generasi muda khususnya usia remaja menjadi sosok remaja yang anggun secara moral dan tangguh secara intelektual. Secara moral dan intelektual, akhlak para remaja dapat menyejukkan dan membanggakan kedua orang tuanya, dapat membanggakan para guru yang mendidiknya, bahkan dapat menjadi kebanggaan bagi masyarakat sekitarnya. Itulah sebabnya pendidikan agama menjadi wajib dilaksanakan di setiap satuan pendidikan di Indonesia, memiliki tujuan mulia yaitu membentuk manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia atau insan kamil. Yang keempat, faktor budaya Melayu yang mulai dikesampingkan. Menurut Kepala Kementerian Pendidikan Nasional Bangka Tengah, Dr. Andes Sugianto
Suharto, saat ini anak-anak atau siswa sudah malas mengikuti budaya-budaya Melayu yang telah dicontohkan oleh para orang tua dulu. Adapun budaya mulai ditinggalkan oleh para anak-anak saat ini diantaranya budidaya nganggung. Nganggung adalah budaya membawa makanan ke masjid pada acara-acara tasyakuran atau hari-hari besar Islam lainnya. Adapun tempat untuk membawa makanannya menggunakan tempat khusus yang biasa disebut nampan atau tutupnya disebut tudung saji. Dalam acara ini, semua masyarakat berkumpul di masjid tanpa membedakan antara yang kaya dengan yang miskin, antara yang berpangkat dengan rakyat biasa, serta antara yang muda dan yang tua. Namun demikian, budaya ini semakin lama semakin memudar, khususnya di kalangan anak-anak remaja. Mereka berasumsi bahwa budaya ini kuno, alias ketinggalan zaman. Mereka lebih mengagumi budaya barat daripada budayanya sendiri. Dengan kata lain, daripada datang ke masjid, lebih baik nongkrong di mall ataupun di kafe. Padahal, melalui budaya barat inilah yang akhirnya menjadi pribadi yang hedonis, materialistis, dan egois. Implementasi muatan lokal berbasis karakter di Bangka Tengah. A. Pembinaan budi pekerti atau kepribadian. Pembinaan ini dilaksanakan oleh seluruh guru mata pelajaran. Setiap guru dianjurkan membina, membimbing, serta membiasakan siswa agar melakukan perbuatan yang baik. Di antara kebiasaan itu, terwujud dengan cara diawali dengan konsep 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Adapun tujuan utama dari konsep ini adalah membiasakan para siswa agar memiliki rasa hormat, rasa sopan santun, serta tenggang rasa baik terhadap guru maupun kepada sesama teman. Dengan demikian, para siswa akan tumbuh keimanan yang kuat, serta semakin yakin kepada keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Sholat duha bersama. Kegiatan sholat duha bersama ini dilaksanakan bergiliran antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Untuk itu, dibuatlah jadwal per kelas yang dipimpin langsung oleh guru agama Islam. Sholat duha ini dilaksanakan untuk melatih siswa agar terbiasa melaksanakan sholat sunnah, serta melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Setelah sholat duha diadakan, lalu doa bersama dan diakhiri dengan salam-salaman. C. Membaca Al-Quran. Setiap hari Jumat pagi sebelum belajar, maka seluruh kelas dianjurkan untuk membaca Al-Quran bersama yang dipimpin oleh guru kelas masing-masing. Dalam membaca Al-Quran, dicari salah satu siswa di kelas yang fasih bacaannya. Kemudian ia diminta memimpin membaca Al-Quran bersama. Tujuan utama dari kebiasaan membaca Al-Quran ini agar siswa menjadi cinta terhadap Al-Quran, sehingga para siswa akan gemar membaca Al-Quran baik di sekolah maupun di rumah masing-masing. D. Mengadakan ceramah agama. Untuk menambah wawasan keislaman sekaligus membina mental atau moral pihak sekolah, sekali-kali mendatangkan penceramah atau dai dari luar. Para mubaligh yang dipanggil biasanya dari anggota atau pengurus MUI Kabupaten Bangka Tengah atau penceramah lain yang sudah dikenal di kalangan masyarakat. Tujuannya yaitu memberikan siraman rohani maupun untuk menambah wawasan baik bagi anak-anak didik maupun bagi para guru dan karyawan sekolah. E. Membiasakan sholat berjamaah. Di MA1 Namang dianjurkan kepada para siswa agar setiap sholat dilaksanakan secara berjamaah di musola. Tentunya melalui kebiasaan ini diharapkan siswa menjadi senang melaksanakan sholat wajib, bahkan selalu dilaksanakan secara berjamaah, baik ketika di sekolah maupun di luar sekolah. Untuk itu, sholat berjamaah serta kebiasaan senyum, sapa, dan salam dapat dijadikan salah satu acuan atau barometer perilaku dan pengalaman siswa terhadap ajaran agamanya. Implikasi muatan lokal berbasis karakter di Bangka Tengah. Implikasi tersebut adalah 1.
Siswa akan memiliki kepribadian yang baik karena setiap guru membina, membimbing para siswa agar senantiasa berbuat baik yang pada dasarnya siswa dapat memiliki akhlakul karimah. 2. Kegiatan membaca Al-Quran di hari Jumat pagi sebelum belajar, yang dimana tujuannya semoga diperlancar dalam menuntut ilmu, dan juga siswa bisa menjadi sosok yang mencintai Al-Quran. 3. Kegiatan ceramah agama yang bertujuan untuk menambah wawasan keislaman, siswa yang pada saat menjalani kehidupan senantiasa dapat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi diri dari segala larangannya. 4. Membiasakan siswa sholat berjamaah di masjid atau musola sangat baik, di mana nantinya siswa terbiasa untuk melaksanakan sholat 5 waktu, baik di masjid atau musola, terkhusus laki-laki yang diwajibkan melaksanakan sholat berjamaah di masjid atau musola. Baik, kesimpulan dari materi ini ialah implementasi kurikulum muatan lokal atau kearifan lokal berbasis akhlak atau karakter akan terlaksana dengan baik jika dalam pelaksanaannya disepakati oleh kalangan birokrasi, yaitu terutama bupati dan kepala dinas pendidikan. Selain oleh kalangan birokrasi, juga harus disepakati oleh para praktisi, yaitu para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Disepakati juga oleh para profesi, yaitu para guru PAI, kepala sekolah, dan guru-guru yang lainnya. Dalam pelaksanaannya tentunya tiada program yang sempurna. Untuk itu harus selalu diadakan pengembangan dan evaluasi program dengan cara menelaah dan mengevaluasinya. Hal ini disebabkan tidak ada satuan konsep yang langsung sempurna. Oleh sebab itu, harus selalu ada perbaikan dan pengembangan di setiap waktu. Nah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 7. Saya selaku moderator mewakili pemakalah. Mohon maaf bila dalam penyampaian ada salah-salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.